berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelumnya Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Mbak Fadila? Bu. Mbak Ana? Ya. Oke. Hadir semua ya hari ini? Iya, Bu. Alhamdulillah. Baik, pada pertemuan hari ini kita akan belajar materi baru, yaitu peluang. Oke, kita pencet start ya. Untuk tujuan pembelajaran hari ini, diharapkan kalian bisa memahami konsep peluang suatu kejadian. Kemudian untuk menentukan ruang sampel dan titik sampel, menghitung peluang suatu kejadian sederhana, dan menerapkan konsep peluang dalam kehidupan sehari-hari. Kita langsung ke peluang aja. Sebelum masuk ke materi peluang, Ibu ingin bertanya dulu. Kalian udah pernah melempar koin belum? Sudah. Hasilnya apa? Oke, kadang angka, kadang gambar. Ada dua kemungkinan kan? Nah, maka dari itu hari ini kita akan belajar tentang peluang. Nah, apa sih peluang? Bisa dibacakan, Mbak Lisa? Peluang adalah kemungkinan terjadinya suatu kejadian. Oke. Peluang itu adalah kemungkinan terjadinya suatu kejadian. Nah, untuk contohnya dalam kehidupan sehari-hari, misalnya peluang muncul angka saat melempar koin, kemudian peluang muncul satu buah dadu saat melempar dadu, dan lain sebagainya. Nah, semakin besar nilai peluang, semakin besar kemungkinan kejadian tersebut terjadi. Nah, dalam peluang itu ada istilah-istilah penting. Nah, yang pertama, percobaan kegiatan yang menghasilkan suatu hasil. Ada percobaan melempar dadu, kemudian ada percobaan melempar koin. Nah, istilah penting yang kedua yaitu titik sampel, setiap kemungkinan hasil yang dapat terjadi. Misalnya nih, contoh dari pelemparan dadu. Kita bisa mendapatkan angka 1, 2, 3, 4, 5 atau 6. Oke, selanjutnya adalah ruang sampel. Apa sih ruang sampel itu? Ruang sampel adalah seluruh kemungkinan hasil dari suatu percobaan. Misalnya melempar satu buah dadu. Nah, dadu itu anggotanya apa saja anak-anak? Ya, ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, betul sekali ya. Kemudian banyak anggota ruang sampel. Kita lambangkan dengan MS. MS sama dengan 6. Nah, untuk rumus peluang sendiri yaitu PA sama dengan NA per NS. PA-nya itu adalah peluang kejadian A, N-nya NA sama dengan banyak kejadian yang diinginkan, dan NS-nya sama dengan banyak seluruh kemungkinan. Misalnya nih, contoh, Ibu akan melemparkan satu buah dadu. Hasilnya adalah 4. Nah, 4 ini hanya ada satu di satu buah dadu aja. Berarti NA-nya itu sama dengan 1 dan NS-nya itu tadi berapa anak-anak? 6. Berarti sama PA sama dengan 1 per 6. Contoh 1. Misalkan sebuah dadu dilempar sekali. Berapakah peluang muncul angka 4? Ada yang bisa jawab? Tadi kan rumusnya PA sama dengan NA per NS. NS-nya itu 6. Kalau peluang muncul angka 4 berapa? 1 per 6. Ya, betul sekali Mbak Lisa. Betul ya jawabannya. NA-nya 1, NS-nya 6, PA sama dengan 1 per 6. Oke, kemudian untuk contoh 2. Sebuah dadu dilempar sekali. Berapa peluang muncul bilangan genap?
Bilangan genap itu berapa aja sih? 2, 4, 6. Berarti ada 3 anggotanya. NA-nya 3, NS-nya itu 6. Jadi PA sama dengan 3/6. 3/6 bisa kita sederhanakan lagi ya, yaitu sama dengan 1/2. Oke, untuk contoh 3, sebuah kotak berisi ada 4 bola merah, 3 bola biru, dan 3 bola kuning. Berapa peluang terambilnya bola merah? Berarti NS-nya berapa anak-anak? 10. Ya, betul. Kenapa 10? 4 tambah 3 tambah 3, Bu. Oke, bagus sekali Mbak Lisa. Jadi NS-nya itu 10 karena 4 ditambah 3 ditambah 3 sama dengan 10. Nah, NA-nya berapa berarti? 4. Berarti PA sama dengan 4/10. 4/10 bisa disederhanakan? Bisa. Hasilnya 2/5. Oke, sebelum Ibu memberikan tugas kelompok, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ini sudah paham semuanya ya? Oke. Nah, supaya pembelajaran hari ini lebih menarik, Ibu akan mempraktekkan kalian mencoba percobaan dari sebuah dadu dan koin. Kelompok 1 yang ini ya? Ini berarti kelompok 2 ya? Oke. Kelompok 1 percobaannya pakai koin ya. Kemudian kelompok 2 pakai buku. Nah, bisa dibaca dulu instruksinya. Yang pertama itu melakukan percobaan pelemparan koin atau dadu sebanyak 10 kali. Ingat ya, 10 kali ya anak-anak. Kemudian catat hasil setiap percobaan. Nah, berdasarkan hasil percobaan tersebut, tentukan semua kejadian yang mungkin terjadi. Istilah tabel kejadian, banyak ruang sampel, dan peluang untuk setiap kejadian. Oke, Ibu akan memberikan kertasnya ya, atau LKPD-nya. Ini untuk kelompok 1. Kita coba dulu. Oke, sudah paham instruksinya? Oke. Bisa? Gimana kalau dulu apakah ada kesulitan? Ini berarti jumlah sedikit itu 2. Banyak kali 2. Ini 2/. Kelompok 1 sudah?
waktu diskusi sudah selesai ya. Silakan kelompok 1 bisa mempresentasikan hasilnya di depan aku. Ya, ya. Jadi kan kita sudah melempar koin ya Bu sebanyak 10 kali. Dan kita menghasilkan untuk muncul angka itu ada 6 kali, terus muncul gambarnya ada 4 kali. Jadi nanti rasionya peluang muncul angkanya itu ada 6/10, terus peluang muncul gambarnya ada 4/10. Oke, terima kasih ya kelompok 1. Ada tanggapan dari kelompok 2? Ada. Kalau ada, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan selanjutnya kelompok 2 bisa maju ke depan. Jadi yang materi utama itu keluarnya sebanyak 2 kali. Terus Materi kedua nggak ada Bu, terus materi ketiga sebanyak 4 kali. ya. Terus materi yang 4 itu munculnya 1 kali. Materi kelima nggak ada, terus materi keenam sebanyak 3 kali. Ya. Terus rasionya itu ketika dijumlahkan itu hasilnya 10/10 sama dengan 1. Untuk muncul angka gambar angka 1 itu berapa? NA per NS-nya? 2/10. 10. Oke, kalau yang angka 2? Nggak ada. Kalau yang materi ketiga itu rasionya 4/10 dan materi kedua 4, 1/10, materi kelima juga ada, terus materi keenam itu adalah 4/10 gitu. Oke. Kelompok 1 ada tanggapan? Nggak ada Bu. Oke. Baik. Sudah benar ya anak-anak untuk kelompok 2. Terima kasih kepada kelompok 2. Silakan bisa duduk. Selamat. Ya, sekarang beri tepuk tangan untuk kita semua. Sudah paham semua anak-anak? Sudah. Alhamdulillah. Sekarang adalah kesimpulan. Tadi kita belajar tentang apa anak-anak? Peluang. Ya, peluang adalah kemungkinan terjadinya suatu kejadian. Nah, rumus peluang itu apa Mbak Kamila? Rumus peluang ada PA sama dengan NA per NS. Ya. Kemudian nilai peluang itu berada antara 0 dan 1. Maksudnya apa? 0 itu sebagai gagal. Misal kayak tadi pelemparan sebuah debu. Bisa muncul angka 1, bisa juga tidak muncul angka 1. Kemudian jumlah peluang seluruh kejadian dalam satu ruang sampel selalu sama dengan 1. Oke, karena waktunya sudah mau habis ya anak-anak, kita cukupkan dulu sampai di sini. Alhamdulillah hari ini kalian sangat aktif banget, kemudian sudah mau berani maju, kemudian bisa berdiskusi dengan baik. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari Ibu akan memberikan PR ya anak-anak. Nanti dilihat di buku paket halaman 56, kerjakan nomor 1 sampai 30. Ya Bu. Oke. Terima kasih untuk hari ini. Ibu mengapresiasi sekali untuk kalian. Oke, boleh beri tepuk tangan kita semua. Sekian dulu dari Ibu. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah